Di bawah bendera revolusi, Jilid 1, Bagian 1, Kongres Kaum Ibu. Bedenk dat het voor de eer van de natie is dat India's vrouwen dag na dag treden voor de poorten den doods, zodat het juk van India geboren mag worden 1000 malen vrij. Sarojini Naidu. Pada penghabisan bulan Desember ini, maka kaum ibu Indonesia akan berkongres di Jogja. Bahagialah Kongres Kaum Ibu. Diadakan pada suatu waktu di mana masih ada sahaja kaum bapak Indonesia yang mengira bahwa perjuangannya mengejar keselamatan nasional bisa juga lekas berhasil zonder sokongannya kaum ibu. Diadakan pada suatu waktu juga di mana masih belum banyak tertanam keyakinan bahwa tiada keselamatan nasional bila tidak terpikul oleh keselamatan kaum bapak dan kaum ibu. Dan bahwa keselamatan nasional yang demikian itu ialah keselamatan nasional yang pincang. Diadakan pada waktu yang demikian itu, maka kita sangatlah gembira hati. Dan kita tidak sahaja gembira hati akan kongres itu, oleh karena daripada kaum bapak, masih banyak yang kurang pengetahuan akan harganya sokongan kaum ibu itu. Kita tidak sahaja gembira hati akan kongres itu, oleh karena kaum bapak belum insyaf akan keharusannya kenaikan derajat kaum ibu itu. Kita gembira hati ialah teristimewa juga oleh karena di kalangan kaum ibu sendiri belum banyak yang mengetahui atau menjalankan kewajibannya ikut menyuburkan diri di dalam perjuangan bangsa, dan belum banyak yang berkehendak akan kenaikan derajat itu. Adat istiadat yang berabad-abad, adat istiadat yang sudah menyulur akar itu adalah menyebabkan yang banyak kaum ibu bangsa kita tak memikirkan soal kenaikan derajat, malahan ada yang memusuhi usaha menaikkan derajat itu. Hamba yang bernama kaum ibu itu adalah banyak yang tak insyaf akan perhambaannya sendiri. Tetapi, desakan zaman tak dapat alah. Desakan zaman tentu menang. Desakannya zaman ini makin lama makin membukakan keinsyafan akan perhambaan kaum ibu itu dan melahirkan perhatian akan soal wanita di Indonesia juga. Toh, jikalau kita bandingkan dengan negeri-negeri Asia lain, jikalau kita bandingkan dengan Turki, dengan Mesir, dengan India, dengan Jepang dan lain sebagainya, di mana derajat kaum perempuan itu belum lama berselang toh juga rendah sekali dan juga terhina sekali, maka Indonesia kini tampak jauh sekali ketinggalan. Sedang misalnya, di negeri-negeri Asia yang lain orang sudah mulai banyak yang mengerti bahwa agama Islam yang asli ialah tidak merendahkan derajat kaum ibu, bahkan mempunyai orang-orang perempuan yang ternama dan termasyhur sebagai Dewi Fatimah yang sering-sering ikut duduk berunding tentang soal-soal yang penting, misalnya soal califaat, atau Zobaidah Permaisuri Harun al-Rashid yang mengongkosi pembuatannya jalan air di Mekah dan mendirikan lagi kota Alexandria sesudah kota ini dilebur oleh bangsa Greek, atau Fakhraun Fisah Syeikah Shulda yang membuat ceramah-ceramah di muka umum di Baghdad tentang sastra dan syair, atau pula berpuluh-puluh tabib dan penyair perempuan di kota Cordova. Sedang negeri-negeri yang lain-lain itu kaum ibunya sudah melepaskan diri daripada kesesatan tentang memahamkan kehendak-kehendak Islam yang sejati, maka di Indonesia, kaum yang beragama Islam masih banyaklah sekali yang belum terlepas daripada ikatannya kesesatan faham tahadi. Dan bangsa kita kaum ibu yang beragama lain pun, yang memang sebenarnya tiada ikatan yang semacam itu, adalah juga jauh ketinggalan oleh kaum ibu bangsa Asia yang lain tahadi. Lihatlah, adakah Indonesia muda mempunyai seorang perempuan sebagai Halide Edip Hanum dan Naki Hanumnya Turki muda? Adakah Indonesia muda berputri sebagai Sarojini Naidu atau Sarala Devinya India muda? Sebagai Saung Chinglingnya Tiongkok muda? Sebagai Zorah Hanumnya Persia sekarang? Adakah Indonesia muda mempunyai istri sebagai istrinya saat Jahlul Pasha di Mesir Baru? Dan adakah kaum ibu Indonesia pernah bergerak sebagai kaum ibunya Korea yang menentang penghinaannya Jepang? Belum, tetapi marilah tidak kecil hati. Sebab jikalau zaman nanti sudah mau melahirkan lagi kita punya Ratu Wandarsari atau kita punya Putri Ratu Ibrahim, jikalau zaman nanti sudah mau mengembalikan lagi Ratu Bundo Kandung atau kita punya Ratu Jangpati, maka pastilah mereka lahir, pastilah mereka kembali juga. Sekarang hendaklah kita selidiki sebentar, arti yang bagaimanakah harus kita beri pada soal perempuan di Indonesia itu. Soal perempuan di Indonesia. Menuliskan kata-kata ini, maka dengan tidak disengaja, tergambarlah di dalam angan-angan kita
keadaan dan cara metodenya kumpulan-kumpulan kaum ibu Indonesia di kota-kota besar dan kecil. Tidak beda dengan keadaan dan cara metodenya perhimpunan-perhimpunan perempuan kaum pertengahan di Eropa abad yang lalu. Tidak beda dengan mula-mulanya Vrouwenbeweging di Eropa itu baru lahir di zamannya liberalisme. Semuanya belum mengambil soal perempuan itu di dalam artinya yang luas. Belum mengambil soal itu di dalam artinya sosial politis yang selebar-lebarnya, yakni belum melancarkan tangannya keluar pagar-pagarnya pri kehidupan keperempuanan. Hanya memperhatikan ilmu dapur, belajar menyongket, bersama-sama mengurus perkara beranak, mengadakan kursus ilmu obat-obatan, memperhatikan pendidikan, dan lain-lain. Dan, sebagaimana pula kaum perempuan di Eropa sesudahnya zaman keperempuanan itu, lalu meluaskan sedikit lapang pekerjaannya, dan lantas berdaya upaya mencari persamaan hak dengan hak-hak kaum laki-laki, sebagaimana kaum perempuan di Eropa itu lantas menginjak lapangnya usaha Frauen-emansipasi, dengan belum mengetahui bahwa persamaan hak dan persamaan derajat dengan kaum laki-laki itu ialah belum berarti keselamatan. Maka di Indonesia pun, kaum ibu pada waktu ini sedikit-sedikit mulai berusaha ke arah persamaan hak dan persamaan derajat dengan kaum laki-laki, yakni mulai ikut pula memikirkan Frauen-emansipasi itu. Tetapi, sebagaimana August Bebel dalam tahun 1879 membikin terperanjatnya kaum persamaan hak ini dengan peringatannya, bahwa kaum perempuan tidaklah dapat mencapai keselamatan yang sebenar-benarnya dengan persamaan hak itu sahaja, melainkan ialah harus meluaskan lagi lapang usahanya dengan ikut bekerja untuk mendatangkan suatu aturan pergaulan hidup baru. Maka bagi kaum ibu Indonesia, haruslah kita peringatkan pula bahwa persamaan hak dan persamaan derajat itu janganlah dipandang sebagai cita-cita yang penghabisan hendaknya. Betul sekali, keperempuanan haruslah diperhatikan, emansipasi harus dikejar. Tetapi dengan keperempuanan, dengan emansipasi, kaum ibu Indonesia, jikalau mereka memang ingin mencapai kehidupan yang sempurna, dan jikalau mereka ingin bernasib manusia yang seselamat-selamatnya, kaum ibu Indonesia haruslah pula meluaskan lagi lapang pergerakannya, mengejar hak-hak kita semua, laki perempuan, mengejar hak-hak sebagai bangsa. Sebab apakah kiranya sudah cukup yang kaum ibu Indonesia menjadi sama haknya dengan kaum bapak Indonesia, hak kaum bapak Indonesia yang terikat-ikat? Apakah kiranya sudah cukup yang kaum ibu Indonesia menjadi sama derajatnya dengan kaum bapak Indonesia? Derajat kaum bapak Indonesia yang tak lebih daripada derajatnya orang jajahan, tak lebih daripada derajatnya putra negeri yang tak merdeka. Bahwasanya, jikalau kaum ibu Indonesia hanya ingin sama haknya dan hanya ingin sama derajatnya dengan kaum bapak Indonesia itu, jikalau hanya ingin itu sahaja dipandangnya sebagai cita-cita yang tertinggi, maka tak lain tak bukan, mereka hanyalah ingin mengganti derajatnya budak kecil menjadi budak besar belaka. Tidak. Sebagai yang sudah kita tuliskan di muka, maka tujuan kaum ibu Indonesia haruslah lebih tinggi lagi. Mereka harus bersikap sebagai saudara-saudaranya di lain-lain negeri Asia yang tak merdeka. Mereka harus mengerti bahwa sebagai Sarojini Naidu mengatakannya, bukan sahaja kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan juga harus siap menghadapi gerbangnya maut di dalam usahanya membuat nati. Seorang penulis bangsa Timur mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung, yang jika dua sayap itu dibikin sama kuatnya, lantas terbang menempuh udara sampai ke puncaknya kemajuan yang setinggi-tingginya. Lah bermaksud menuntut supaya semua pintu harus dibuka seluas-luasnya bagi kaum perempuan itu. Lah bermaksud menuntut persamaan hak dan persamaan derajat baginya. Tetapi kaum ibu Indonesia, kaum ibu di tiap-tiap negeri jajahan haruslah mengerti bahwa baginya burung tahadi ialah burung yang terkurung, burung yang oleh karenanya belum dapat menempuh udara sampai ke puncaknya kemajuan yang setinggi-tingginya.
buat kaum ibu Indonesia di negeri-negeri yang tak merdeka, buat tiap manusia di negeri-negeri yang tak merdeka, maka bukan sahaja dua sayap itu harus dijadikan sama, bukan sahaja laki-laki dan perempuan harus dijadikan sama kuatnya dan lalu bekerja bersama-sama, agar supaya burung kebangsaan lantas dapat bertenaga menggerak-bantingkan dirinya di dalam sangkar itu, yang nanti tidak boleh tidak, pasti menjadi terbuka oleh karenanya, sehingga burung kebangsaan itu lalu dapat terbang keluar dan terbang ke atas dengan leluasa menuju segala keindahannya angkasa dan menghisap dengan leluasa pula segala hawa kesegarannya udara yang merdeka. Inilah soal perempuan di Indonesia di dalam sifatnya sosial politis yang luas. Kita barangkali lalu mendapat tuduhan bahwa kita terlalu mempolitikkan soal ini. Kita tidak terlalu mempolitikkan soal ini. Kita memujikan pendirian yang demikian, tak lain tak bukan ialah oleh karena pada hakikatnya soal perempuan tidak dapat dipisahkan daripada soal laki-laki. Sebab peri kehidupan laki-laki dan peri kehidupan perempuan adalah bergandengan satu sama lain, mempengaruhi satu sama lain, menyerapi satu sama lain. Kita pun harus memperingatkan bahwa yang menderita pengaruhnya sesuatu proses kemasyarakatan, dus juga proses kolonial sebagai di sini, ialah bukan sahaja satu bagian, bukan sahaja kaum laki-laki, tetapi semua manusia laki perempuan yang berada di dalam lingkungannya proses kemasyarakatan itu. Oleh karenanya, hendaklah kaum perempuan mengerti bahwa kerja perlawanan terhadap pada pengaruhnya proses itu tidaklah harus dijalankan oleh pihak yang kuat sahaja, tidaklah harus diserahkan kepada kaum laki-laki sahaja, tetapi haruslah dikerjakan juga oleh pihak yang lemah, yakni oleh pihak perempuan itu tadi. Hendaklah saudara-saudara kita pihak ibu sama insyaf bahwa kerja perlawanan itu tidak akan berhasil baik dan tidak akan dapat lekas selesai jikalau tenaga untuk kerja itu tidak dikeluarkan oleh semua sumber-sumber yang berada di dalam lingkungannya proses itu tadi, ialah jikalau kerja itu tidak dijalankan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan, dua-duanya juga. Ajakan pada kaum perempuan untuk ikut menceburkan diri ke dalam gelombang lautan perlawanan itu, ajakan itu adalah ajakan yang timbul daripada keharusan, yakni ajakan yang memang dipaksakan oleh keadaannya pergaulan hidup. Ajakan itu ialah tidak buat menghasut sahaja. Ajakan itu ialah nicht aus agitorischen Gründen. Pendirian tentang soal perempuan yang kita pujikan di atas ini, pendirian sosial politis yang mengenai sendi-sendinya kita punya National Vrijheidsbeweging, gerakan kemerdekaan itu, oleh karenanya tidaklah terlalu keras. Kita ulangi lagi, pendirian kita yang demikian itu bukanlah pendirian yang terlampau kita politikkan, yang oleh karena memang terdorong oleh sesuatu keharusan yang tak dapat dihindari. Tetapi kita toh tidak heran juga kalau ada setengah orang yang mendakwa kita terlalu keras dan mendakwa kita seorang politikus yang tak mengetahui batas. Memang, hal yang baru selamanya membuat onar. Memang mata kita belum semuanya dapat menerima tajamnya sorot baru. Memang manusia selamanya tak gampang terlepas daripada ikatannya sesuatu kebiasaan. Di dalam hal ini, kebiasaan itu ialah kebiasaan pendapat bahwa orang perempuan janganlah dibawa-bawa di dalam urusan-urusan yang tidak cocok dengan sifatnya, yang tidak cocok dengan keperempuanannya, yang tidak cocok dengan naturliche bestemmingnya. Riwayat, jikalau memang ada orang yang mendakwa kita melalui batas riwayat, balik kembali. Juga di zaman dahulu, di zaman revolusi Prancis dan di zaman pertama daripada abad ke-19, tatkala orang perempuan buat pertama kali mulai sedikit-sedikit menginjak lapangnya usaha mencari persamaan hak, juga di zaman yang kemudian daripada itu, tatkala kaum perempuan itu di bawah kibarannya bendera merah, mulai diajak ikut berjuang merubah sama sekali aturan-aturannya pergaulan hidup yang kapitalistis itu, juga di zaman yang dekat-dekat ini, tatkala kaum ibu di Mesir, di Turki, di India, di Jepang, dan lain-lain mulai juga menaiki mimbar politik, juga di zaman overhang itu semuanya, maka aksi kaum perempuan itu hanyalah menemui celaan dan cercaan belaka. Dengarkanlah misalnya bagaimana di dalam revolusi Prancis seorang pemimpin radikal yang bernama Chaumet melabrak pergerakan kaum perempuan yang dipandangnya melewati batas keperempuanannya itu. Semenjak kapankah orang perempuan boleh membuang keperempuanannya dan menjadi laki-laki?
Semenjak berapa lamakah adanya ini kebiasaan yang mereka meninggalkan rumah tangga dan meninggalkan tempat bayi dan datang di tempat-tempat umum untuk berpidato-pidato, masuk dalam barisan-barisan, pendeknya menjalankan kewajiban yang oleh kodratnya alam sebenarnya diwajibkan pada orang laki-laki? Alam berkata pada orang laki-laki, peganglah kelaki-lakianmu. Perlombaan-perlombaan kuda, pemburuan, pekerjaan tani, politik, dan berjenis-jenis pekerjaan berat yang lain-lain, itulah sudah kamu punya hak. Kepada orang perempuan, alam berkata, peganglah keperempuananmu. Pemeliharaan anak-anakmu, bagian-bagiannya kerja rumah tangga, manisnya kepahitan menjadi ibu, itulah kamu punya kerja. Wahai perempuan yang bodoh, apakah sebabnya kamu ingin menjadi laki-laki? Atas namanya alam, tinggallah di dalam sifatmu sekarang. Tetapi, toh, walaupun berpuluh-puluh alasan-alasan yang dicarikan dan diajukan untuk mencegah kegilaannya kaum perempuan yang lupa akan keperempuanannya itu, walaupun rintangannya kaum-kaum Lashaumet di zaman dahulu dan di zaman kemudian, yang misalnya begitu memarahkan Babel, sampai kaum itu olehnya disebutkan kaum kukuk beluk yang ada di mana-mana tempat yang gelap, dan menjadi kaget dan geger kalau ada sinar terang jatuh memasuki kegelapannya itu, waktu semua cegahan dan halangan itu, maka tak urunglah kaum ibu kini ikut menggetarkan udara pergerakan di Eropa dan Amerika, dan ikut menggoyangkan tiang-tiangnya pergaulan hidup di negeri-negeri barat itu. Dan di negeri-negeri Asia pun, wahai apakah sebabnya kaum ibu di Indonesia kebanyakan masih tidur? Di negeri-negeri Asia pun, kaum ibu tak sedikit suaranya ikut mencampuri dengungnya suara pergerakan merdeka. Tak sedikit tenaganya ikut mendorong terjangnya pergerakan bangsa. Bukankah di negerinya pendekar putri Sun Song Chingling, Srikandi istrinya Dr. Sun Yat-sen, bukankah di negeri naga itu kaum perempuan yang menyokong pergerakan nasional sekuat-kuatnya dengan bekerja di kantor-kantor cetak, berpidato di pinggir-pinggir jalan, mengadakan pemogokan-pemogokan kaum buruh, malahan maju ke medan peperangan memanggul bedil? Bukankah di India ialah kaum perempuan yang menghaibatkan kekuatannya pergerakan bangsa dengan mereka punya keberanian yang tak dapat ditakar, kekuatan kemauan, keridlaan mengorbankan diri yang memang menjadi wataknya keperempuanan, dan bukankah di India itu juga seorang putri, Sarojini Naidu, yang menuntun Indian National Congress yang ke-40? Bukankah kaum perempuan yang sebenar-benarnya menjadi pengaju-aju kaum laki-laki Mesir di dalam hal mengejar kemerdekaan bangsa, sehingga kaum laki-laki itu sebenarnya hanya terbawa hanyut di dalam aliran kekuasaannya kaum perempuan, dan oleh karenanya hanya menjadi ekor daripada layang-layang nasionalisme Mesir? Bukankah di Mesir itu orang perempuan juga, yakni istrinya, yang meneguhkan hatinya saat Zahlul Pasha dengan kata-kata, jangan takut ini buat Mesir, tatkala sang Pasha dadanya diterjang pelornya seorang pengkhianat bangsa? Bukankah di Turki ialah kaum perempuan yang ikut membela bangsa? Bukankah di Turki menjeritnya Halide Edip Hanum yang kadang-kadang sedang kapal-kapal udara dari kaum sekutu bersambar-sambaran kian kemari mengelilingi menara-menara dengan api pidatonya mengobar-ngobarkan hatinya, electrified suatu rapat dari 200.000 pendengar yang memprotes halnya Smyrna diduduki oleh bangsa Greek dan yang belakangan juga ikut memegang bedil di atas medan peperangan mengusir musuh? Pendek kata, bukankah hampir di seluruh Asia itu, walaupun cegahannya kaum kuno adat istiadat, walaupun halangannya kaum fanatik agama, walaupun rintangannya kaum kolot politik, kaum perempuan juga makin maju ke depan, mengisi barisan-barisan yang terkemuka daripada bala tentara kebangsaan, makin maju ke depan di atas lapangannya soal perempuan sosial politis sebagai yang kita maksudkan itu? Bahwasanya ini memang desakannya zaman. Dan sebagai yang sudah kita katakan di muka, kalau zaman itu memang sudah mendesakan juga kita punya kaum ibu ke atas lapang sosial politis itu, kalau zaman itu memang sudah menjalankan segenap keharusannya di atas kita punya kaum putri, maka mereka pastilah ditemukan juga beribu-ribu di atas lapang sosial politis itu. Dan pastilah kita lalu mendapat juga kita punya Sun Song Chingling, kita punya Halide Edip, kita punya Sarojini Naidu. Maka kita yakin zaman itu pada saat ini memang sudah mulai menjalankan kerjanya. Pembaca jangan salah paham, kita tidak menulis bahwa soal keperempuanan harus diabaikan. Kita tidak suruh meremehkan soal persamaan hak dan soal persamaan derajat. Kita hanya memperingatkan bahwa soal keperempuanan dan soal vrouwen emansipasi tidaklah boleh dijadikan soal yang penghabisan. Kita hanya memperingatkan bahwa di belakang dua soal ini, ya seolah-olah melingkupi dua soal ini, masih adalah lagi soal yang lebih besar dan lebih lebar lagi, yakni soal nasi emansipasi adanya.
Dan jauh daripada menyuruh mengabaikan soal keperempuanan itu, jauh daripada menyuruh meremehkan soal vrouwen emansipasi itu, maka kita di sini memperingatkan bahwa soal nasi emansipasi itu tidaklah dapat diudarkan dengan sesungguh-sungguhnya, tidaklah dapat diselesaikan dengan sehabis-habisnya, kalau soal keperempuanan dan soal vrouwen emansipasi tidak diudarkan juga. Tiga soal ini adalah bergandengan satu sama lain. Tiga soal ini adalah menyerapi satu sama lain. Oleh karena itu, maka hendaklah kaum perempuan Indonesia senantiasa memperhatikan ketiga-tiganya soal ini di dalam tali perhubungannya satu dengan yang lain. Hendaklah kaum putri senantiasa memperingati dan senantiasa menyubur-nyuburkan whistle workingnya antara tiga soal tadi. Hendaklah mereka misalnya bekerja sekeras-kerasnya buat mencapai persamaan hak, tidak untuk persamaan hak itu saja, tetapi dengan niat yang tertentu dan keinginan yang keras, menghilangkan barang apa yang memberat-berati kakinya atau menghalang-halangi langkahnya di dalam perjalanan ikut mengejar keselamatan bangsa. Hendaklah mereka misalnya juga, dengan setinggi-tingginya budi dan semulia-mulianya tenaga, menjalankan kewajiban keperempuanannya mendidik putra-putranya dengan keinsyafan dan keriduan niat yang tertentu, sebenarnya mendidik putra-putranya nasi. Hendaklah mereka terutama terhadap pada kewajiban keperempuanannya mendidik anak-anaknya itu, sama insyaf dengan seinsyaf-insyafnya, bahwa selamat celakanya bangsa sebenar-benarnya adalah di dalam genggaman mereka itu. Hendaklah mereka oleh karenanya semuanya bertabiat sebagai ibu yang besar. De man heeft grote kunstwerken geschapen. De vrouw heeft de mens geschapen. En grote moeders maken een groot ras. Memang, di dalam pertanyaan besar atau tidak besarnya kaum ibunya, di dalam pertanyaan itu buat sebagian adalah terletak jawabnya pertanyaan akan selamat atau celakanya sesuatu bangsa. Ibu-ibu kita, besar atau kecil, ibu-ibu kita sadar atau ibu-ibu kita lalai, itulah buat sebagian berisi jawabnya soal Indonesia akan luhur atau Indonesia akan hancur. Tidakkah Mustafa Kemal Pasha juga berkata bahwa kita punya kemerdekaan, kebangsaan, kekuasaan, dan lain-lain hal yang bagus adalah tergantung daripada kebudimanannya kita punya putri-putri di dalam hal didik-mendidik? Tidakkah budiman pula kalau seorang patriot timur yang juga insyaf akan harganya ibu besar itu memujikan supaya bila mana tak cukup uang sekolah untuk dua anak, lebih baik anak perempuan yang lebih dulu disekolahkan, yakni oleh karena ialah yang akan menjadi ibu, dan oleh karena pendidikan itu mulainya ialah sudah pada waktu memberi air susu. Ringkasannya kata, buat kaum perempuan Indonesia adalah bertimbun-timbun banyaknya kerja yang menunggu. Di dalam tiap-tiap lapisan, di dalam tiap-tiap bagian, baik bagian keperempuanan maupun bagian vrouwen emansipasi maupun nati emansipasi, di dalam tiap-tiap bagian itu yang begitu menyerupai satu sama lain, sehingga pengabaian salah satu daripadanya sudah membuat tak sempurnanya hasil, dan oleh karenanya harus diperhatikan semuanya bersamaan, di dalam tiap-tiap bagian itu mereka sangatlah kurang majunya. Moga-moga Kongres Mataram menginsyafi hal ini. Moga-moga kongres itu bukan kongres kaum perempuan sahaja, tetapi ialah sebenar-benarnya kongres putri-putri Indonesia yang sejati. Moga-moga impian kaum putra-putra Indonesia yang kita kutip di bawah ini dapat terkabul. Moga-moga kongres itu buat kita semua berarti pembaharuannya zaman. Sudah lama bunga Indonesia tiada mengeluarkan harumnya, semenjak sekar yang terkemudian sudah menjadi layu. Tetapi sekarang bunga Indonesia sudah kembang kembali. Kembang ditimpa cahaya bulan persatuan Indonesia, dalam bulan yang terang benderang ini, berbaulah Sugandi segala bunga-bungaan yang harum dan menarik hati yang tahu akan harganya bunga sebagai hiasan alam yang diturunkan Tuhan ilahi. Kembangnya bunga ini ialah bangunnya bangsa Indonesia menurut langkah yang terkemudian sekali. Didahului oleh bangunnya laki-laki Indonesia beserta pemudanya. Langkah yang terkemudian, tetapi jejak yang pertama sekali dalam sejarah Indonesia dan permulaan zaman baru. Sudah lama Indonesia kehilangan ibu, sudah lama Indonesia kehilangan putrinya, tetapi berkat disinari cahaya persatuan Indonesia bertemulah anak piatu dengan ibu yang disangka sudah hilang, berjabatan tanganlah dengan putri yang dikatakan sudah berpulang. Pertemuan anak piatu dengan ibu kandung ialah saat yang semulia-mulianya dalam sejarah anak piatu yang beribu kembali. Saat ini tiada dapat dilupakan. Sedih dan suka,
pedih dan pilu bercampur baur karena kenang-kenangan yang sudah berlaku dan oleh karena nasib baru yang akan dimulai. Baru sekarang persatuan Indonesia ada romantiknya. Apa guna gamelan dalam pendopo kalau tiada dibunyikan? Terletak sahaja jadi pemandangan kaum keluarga turun-menurun. Gamelan Indonesia berbunyi kembali, berbunyi dalam pendopo Indonesia dan melagukan persatuan Indonesia pada waktu bulan Purnama Raya, penuh dengan bau bunga dan kembang yang harum. Indonesia Piatu sudah beribu kembali. Suluh Indonesia Muda 1928